Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Kelvin Verdong, bek kiri andalan timnas Indonesia yang bersiap cetak sejarah di klub besar Eropa. Justin Hubner angkat bicara, alasan dirinya belum bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kelvin Verdong, bek kiri andalan timnas Indonesia yang bersiap cetak sejarah di klub besar Eropa. Performa impresif di NEC Nijmegen dan timnas Indonesia. Nama Kelvin Verdong semakin bersinar, baik di Liga Belanda maupun di panggung internasional. Setelah menunjukkan performa yang memukau bersama NEC Nijmegen, bek kiri berusia 27 tahun ini kini menjadi pemain kunci di tim nasional Indonesia. Kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi, di mana Indonesia menang 2-0, menjadi salah satu momen yang menegaskan kualitasnya. Hingga kini, Verdong telah mencatat 7 penampilan bersama Garuda, selalu tampil sebagai pilihan utama pelatih. Di level klub, Verdong tetap menjadi figur penting meski NEC Nijmegen mendatangkan Thomas Owejan untuk memperkuat posisi bek kiri. Statistik menunjukkan bahwa Verdong adalah salah satu bek kiri terbaik Eredivisie musim ini, hanya kalah dari nama besar seperti Anas Salaheddin, FC Twente, dan Jorel Hato, Ajax. Dengan kontribusi signifikan, termasuk 2 gol dan 3 assist musim lalu, Verdong semakin menjadi sorotan. Pilihan karir yang menentukan. Menuju klub besar Eropa, menurut data dari alat analisis Keysports, Verdong memiliki club fit sebesar 81 untuk Anderlecht, klub besar Belgia yang dikenal rutin bermain di kompetisi Eropa. Gaya permainan Anderlecht dinilai sangat cocok untuk Verdong, dan di sana ia berpotensi mendapatkan waktu bermain reguler. Jika transfer ini terrealisasi, Verdong tidak hanya akan memperkuat reputasinya sebagai salah satu bek kiri terbaik, tetapi juga membuka jalan bagi lebih banyak pemain berdarah Indonesia untuk bersaing di liga-liga top Eropa. Meskipun Verdong baru saja memperpanjang kontraknya dengan NEC hingga 2028, nilai transfernya yang diperkirakan sebesar 1,3 juta euro diprediksi melonjak jika ada klub besar yang serius mengincarnya. Anderlecht, dengan rekam jejak sebagai klub penghasil talenta berbakat, menjadi pilihan ideal untuk perkembangan karir Verdong. Perjalanan berliku menuju puncak karir. Karir Verdong tidak selalu mulus. Ia menghabiskan 1 dekade di Akademi Feyenoord namun kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Setelah menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti PSV Zwolle, NEC, dan FC Twente, Verdong sempat pindah ke Famalicão di Portugal. Namun, kurangnya waktu bermain membuatnya kembali ke NEC pada 2022. Keputusan itu terbukti tepat. Di NEC, Verdong tampil sebagai pemain kunci, memperlihatkan konsistensi dan kualitas yang membuatnya menjadi salah satu bek kiri paling diperhitungkan di Eredivisie. Kini, ia bukan hanya tulang punggung NEC, tetapi juga andalan timnas Indonesia di level internasional. Komentar Verdong soal karir internasional dan peluang di klub Eropa. Ketika ditanya tentang perannya sebagai pemain inti timnas Indonesia, Verdong dengan rendah hati menjawab, "Saya merasa sangat bangga bisa mewakili Indonesia di level internasional. Dukungan dari rekan-rekan di tim dan para penggemar membuat saya selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tanggung jawab ini besar, tetapi saya menikmatinya." Terkait rumor kepindahannya ke klub besar Eropa, Verdong tidak menutup kemungkinan. "Saya masih fokus pada NEC saat ini, tetapi bermain untuk klub besar yang bersaing di Eropa adalah impian setiap pemain. Jika ada kesempatan dan klub yang cocok, tentu saya akan mempertimbangkannya dengan serius," ujarnya. Peluang mencetak sejarah untuk pemain berdarah Indonesia. Pindah ke klub seperti Anderlecht atau tim besar Eropa lainnya dapat menjadi momentum besar dalam karir Verdong. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan level permainannya, tetapi juga menciptakan dampak besar bagi persepsi pemain berdarah Indonesia di dunia sepak bola internasional. Dengan dedikasi dan kemampuannya, Verdong memiliki peluang besar untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Eropa. Verdong menjadi bukti nyata bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, asalkan mendapat kesempatan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kini, tinggal menunggu apakah transfer ini akan terwujud dan menjadi tonggak baru dalam perjalanan karir Kelvin Verdong. Justin Hubner angkat bicara, alasan dirinya belum bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF.
Perjuangan PSSI mendatangkan Justin Hubner untuk Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, terus berusaha menghadirkan Justin Hubner untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi salah satu bek muda paling diandalkan, terutama sejak tampil impresif dalam beberapa turnamen bersama skuad Garuda. Namun, hingga saat ini, Wolverhampton Wanderers, klub pemilik Hubner, belum memberikan izin bagi sang pemain untuk bergabung. Masalahnya terletak pada jadwal turnamen Piala AFF yang digelar di luar kalender resmi FIFA. Dalam kondisi seperti ini, klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Wolverhampton sendiri tengah menjalani jadwal padat di Liga Inggris, kompetisi domestik yang dikenal tidak pernah libur. Kondisi tersebut membuat klub, yang kini dilatih Gary O'Neil, enggan memberikan lampu hijau bagi Justin Hubner untuk meninggalkan tim. Dampak jadwal padat Wolverhampton pada karir Hubner. Hubner saat ini sedang menjalani salah satu fase penting dalam karirnya di Wolverhampton Wanderers. Setelah tampil reguler di tim akademi dan sempat mencicipi menit bermain di tim utama pada 2023, Wolves berkepentingan untuk memastikan perkembangan sang pemain tidak terhambat. Pada tahun ini, Justin telah 2 kali membela Timnas Indonesia di turnamen di luar kalender FIFA, yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Asia U23 2024. Partisipasinya dalam turnamen tersebut sedikit banyak memengaruhi peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak di Wolves. Bahkan, masa pinjamannya di Cerezo Osaka tahun lalu juga terpengaruh oleh jadwal internasionalnya bersama Timnas Indonesia. Dengan situasi Wolverhampton yang sedang berada di pertengahan musim 2024-25, klub lebih memilih untuk menjaga Hubner agar tetap fokus di level domestik. Mereka tidak ingin melepas salah satu bek muda potensialnya untuk turnamen yang dianggap tidak memiliki pengaruh besar terhadap karir internasional sang pemain. Respons Justin Hubner, antara loyalitas klub dan cinta untuk Timnas Indonesia. Meski terus didesak untuk membela Timnas Indonesia, Justin Hubner memberikan tanggapan yang penuh rasa hormat terhadap situasi ini. Dalam pernyataannya, Hubner mengungkapkan bahwa ia selalu bangga mengenakan seragam Garuda, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap klubnya, Wolverhampton Wanderers. Saya merasa sangat terhormat ketika mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Bermain untuk negara selalu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun, saat ini saya juga harus menghormati keputusan klub saya, Wolverhampton Wanderers. Mereka memiliki rencana besar untuk karir saya, dan saya harus fokus pada tanggung jawab saya di sini, ujar Justin. Hubner juga menambahkan bahwa dirinya tidak ingin situasi ini disalahartikan sebagai kurangnya komitmen terhadap Timnas Indonesia. Saya ingin para penggemar tahu bahwa hati saya selalu bersama Indonesia. Saya akan selalu memberikan yang terbaik ketika ada kesempatan untuk bermain di Timnas. Namun, keputusan ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang keseimbangan antara karir klub dan internasional, jelasnya. PSSI kirim surat kedua, upaya terakhir untuk datangkan Hubner. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa PSSI telah mengirimkan surat kedua kepada Wolverhampton Wanderers. Surat ini berisi permohonan agar klub mengizinkan Hubner bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sumarji menegaskan bahwa kehadiran Hubner sangat penting untuk memperkuat lini belakang Garuda di turnamen tersebut. Kami memahami bahwa jadwal turnamen ini di luar kalender FIFA, tetapi kami berharap Wolves dapat memberikan izin. Justin adalah bagian penting dari masa depan sepak bola Indonesia, dan kami ingin dia menjadi bagian dari perjalanan tim di Piala AFF tahun ini, ujar Sumarji. Namun, hingga saat ini, pihak Wolverhampton belum memberikan respons terhadap surat tersebut. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi PSSI, yang ingin memastikan Indonesia memiliki skuad terbaik untuk bersaing di level Asia Tenggara. Menyelaraskan klub dan timnas, tantangan karir Justin Hubner. Bagi Justin Hubner, dilema antara loyalitas kepada klub dan komitmen untuk Timnas Indonesia adalah bagian dari tantangan seorang pemain profesional. Di satu sisi, ia memiliki ambisi besar untuk berkembang di salah satu liga terbaik dunia, Liga Inggris. Di sisi lain, kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya ingin selalu tampil saat dipanggil oleh timnas. Saya berharap para penggemar Indonesia dapat memahami situasi saya. Bermain di Liga Inggris adalah kesempatan yang sangat besar bagi karir saya. Saya ingin membangun fondasi yang kuat di klub agar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar untuk Timnas Indonesia di masa depan, kata Hubner dengan penuh harap. Ia juga menambahkan bahwa turnamen seperti Piala AFF bukanlah akhir dari kontribusinya untuk timnas.
Saya yakin akan ada lebih banyak kesempatan untuk bermain bersama timnas Indonesia di turnamen-turnamen besar lainnya. Saya akan selalu siap ketika waktunya tiba. Tutupnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.